Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Uta Aditya di sini di channel Uta Aditya Podcast. Udah lama banget nggak bikin konten, ya kurang lebih sudah 2 bulan lebih lah ya. Terakhir upload itu rekaman pada bulan Januari. Dan setelah Januari sampai detik ini belum pernah bikin rekaman lagi yang durasi panjang. Dan saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Meskipun sudah lama COVID-19 masuk ke Indonesia, tapi ini baru hari kelima khususnya di Jakarta mengalami situasi PSBB, pembatasan skala besar untuk aktivitas. Dan selama itulah lebih dari sebulan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berkarya apa-apa. Sebenarnya bisa, cuma bingung mau bikin karya apa. Mau bahas tentang COVID-19, tapi sudah ada source yang lebih valid, yaitu dari Kemenkes. Kayaknya lebih enak kita bahas tentang efek dari COVID-19. Selain virusnya membahayakan juga, ternyata virus ini juga memberikan efek samping, yaitu roda perekonomian yang bisa dikatakan hampir lumpuh. Banyak sekali PHK besar-besaran, banyak buruh yang diberhentikan, dan juga para pekerja formal hingga informal mengalami dampak dari COVID-19 ini. Banyak sekali yang dikurangi gajinya bagi para pekerja formal, terutama yang informal. Pendapatan hariannya ini sungguh sebuah mimpi buruk sih. Macam-macam ya, informal itu dari pekerja seni, dari supir angkot, tukang sayur, ojek online, taksi online, dan ini efeknya parah banget. Sampai-sampai banyak yang kolaps, terutama taksi online hingga angkot. Terakhir gue naik angkot aja, ternyata gue ngobrol sama owner atau juragan angkot. Dia turun gunung, dia nyetir langsung, karena dari 38 unit angkot yang keluar hanya 18, dan semua driver pada pulang kampung nyerah dengan setoran dan pendapatan yang sangat minim sekali. Dan owner ini juga cerita bahwa pendapatan harian normalnya sebelum ada COVID-19 itu pendapatan kotornya bisa sampai dengan 500.000, dan setelah ada COVID-19 pendapatannya merosot drastis. Untuk mencapai angka income 200.000 aja itu udah susah banget, dari subuh sampai dengan malam belum tentu dapat 200.000. Hal serupa juga dirasakan oleh para driver online seperti taksi online dan juga ojek online. Ini benar-benar sebuah mimpi buruk. Ribuan mobil taksi online pun dikandangkan kembali ke tempat rental masing-masing. Dan kemana para drivernya? Mereka sebagian besar adalah pendatang dan kembali ke kampung karena menyerah dengan mustahil mengejar setoran dan beli bensin, juga kebutuhan rumah. Ojek online sebelum ada PSBB masih lumayan bisa nafas. Mereka bisa dapat dari GoFood, GrabFood, atau GoSend, atau Grab Express nganterin barang. Tapi sekarang sejak ada PSBB, mereka betul-betul pure hanya mengandalkan dari GoFood ya, atau dari makanan atau nganter barang. Apalagi ya, bahkan sampai penjual lauk mateng kayak warteg pun, pada saat gua makan, gua wawancara, lauk yang biasa dimasak banyak dia cuma bisa masak sedikit karena uh, pembelinya merosot drastis. Karena pembeli reguler mereka adalah para sopir angkot, pengantar sekolah, orang-orang kantoran, dan semua aktivitas merosot drastis. Sampai kapan COVID-19 ini menghantui roda perekonomian di negeri kita tercinta ini?
nggak tahu sampai kapan. Mari berdoa bersama-sama semoga kita bisa melewati badai COVID-19 ini dan Indonesia bisa kembali berputar roda perekonomiannya, dan khususnya buat para pekerja informal yang tempat tinggalnya masih ngontrak, dia tetap harus bayar kontrakan, bayar token listrik, keperluan anak-anaknya, dan mau gimana lagi, mau jualan apa juga susah. Yang pasti dengan adanya stay di rumah, banyak sekali barang-barang yang dijual, seperti ada yang jual TV, ada yang jual handphone, ada yang jual kalung, jual emas, dan nggak tahu sampai kapan ini bisa bertahan. Memang sudah ada bantuan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk semacam pembagian sembako, ada pembagian voucher belanja, dan dari swasta juga banyak yang memberikan bantuan seperti hand sanitizer, masker, sembako. Tapi hal ini belum bisa membuang mimpi buruk panjang ini. Menurut teman-teman semua, sampai kapan badai ini kita alami? Harapan gue sih ya pada saat masuk bulan Ramadan sudah kembali normal. Amin, amin, amin. So, tetap di rumah buat teman-teman meskipun berat, khususnya pekerja informal. Memang berat, tapi please stay at home supaya kita bisa bersama-sama membasmi virus COVID-19 ini. Tetap optimis dan selalu input berita yang positif supaya kita bisa relax, bisa happy, hingga imunitas kita juga baik, sehingga segala macam penyakit insya Allah bisa kebal lah ya, nggak masuk. Itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue Taditya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.